ketika dua ini di dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu prinsip-prinsip itu tidak dijelaskan secara eksplisit begitu ya. Nah, maka ulama itu melakukan beberapa hal. Antara lain misalnya dengan sumber hukum dari ekonomi syariah tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu hal kedua yang sudah pasti ya. Al-Quran itu menjelaskan apa-apa yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, merupakan petunjuk bagi umat muslim. Selanjutnya adalah Sunnah. Sunnah itu adalah perilaku dari Nabi SAW, menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran ya, sehingga kita juga mudah mengerti dan sebagai bentuk dari role model, panduan di dalam hidup, sudah terlihat dengan jelas. Nah, ketika dua ini di dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu prinsip-prinsip itu tidak dijelaskan secara eksplisit begitu ya. Nah, maka ulama itu melakukan beberapa hal. Antara lain misalnya dengan ijma. Ijma adalah kesepakatan antara para ulama. Jadi misalnya, dan ini berlaku dulu ya misalnya pada saat Nabi sudah meninggal ya, maka para ulama-ulama, para sahabat-sahabat Nabi itu menemukan kasus tertentu yang mungkin tidak ada di zaman dulu, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Sunnah, lalu mereka bersama-sama bermusyawarah dan memutuskan suatu kesepakatan. Nah, ini yang dijalankan. Namun di zaman sekarang ini ya, ijma itu sudah tidak banyak diterapkan ya, sehingga yang sering diberlakukan adalah qiyas. Qiyas itu adalah mengambil contoh atau mengambil analogi atas apa yang berlaku dulu. Ini bagian dari ijtihad atau usaha para ulama untuk memutuskan suatu perkara. Jadi ketika ditemukan suatu perkara yang seperti tadi ya, mungkin di dalam ijma tidak ada, di dalam Al-Quran tidak ditemukan, di dalam Sunnah juga belum ada misalnya, maka para ulama itu mengadakan musyawarah bersama, lalu berusaha untuk menganalogikan, oh kasus seperti ini mungkin di masa lalu itu pernah terjadi. Lalu apa yang diputuskan di masa lalu? Nah, itu dijadikan qiyas, dijadikan analogi. Misalnya seperti perbankan. Perbankan itu dulu mungkin belum ada bentuknya seperti bank ya, sebagai institusi. Lalu kita bisa analogikan, oh dulu bentuknya seperti apa? Mungkin sama-sama bermusyawarah ya, sama-sama membentuk suatu institusi tertentu. Mungkin namanya bukan bank tapi prakteknya sudah ada. Maka para ulama sekarang itu bisa menginterpretasikan bahwa transaksi di dalam perbankan itu diperbolehkan. Atau saham mungkin dulu juga belum ada, atau sukuk seperti itu ya, mungkin dulu juga belum ada, dan bentuknya adalah sukuk atau obligasi syariah. Nah, maka para ulama itu bersama-sama bermusyawarah itu mencari analogi seperti apa yang terjadi di masa lalu dan di masa ini mungkin bisa direplikasi dalam bentuk berbeda dan lebih modern. Kalau kita rangkum juga dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka kita bisa melihat yang namanya ekonomi syariah ini bisa berlaku umum, dinikmati oleh siapapun, tidak terbatas dan tidak eksklusif. Kita ingat dulu bahwa pemerintah Indonesia menggunakan nama syariah ini juga supaya tidak terkesan eksklusif. Artinya dari awal ekonomi ini disetting untuk dinikmati untuk umat secara keseluruhan, tidak hanya umat muslim. Ya, kita tahu juga bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, untuk semua manusia pada dasarnya. Bahkan tidak hanya manusia, tapi semua yang ada di muka bumi ini. Begitu juga dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kalau kita lihat pada prakteknya, misalnya di perbankan. Apakah di perbankan itu orang ditanya agamanya apa? Lalu kalau agamanya non-muslim tidak boleh mendaftar atau membuka account di perbankan. Tentu tidak demikian. Atau di pasar modal, apakah orang yang bisa membeli saham syariah hanya muslim saja? Ya, yang tidak muslim tidak boleh diperkenankan untuk membeli saham syariah. Itu juga tidak berlaku. Makanya bank syariah atau sistem ekonomi syariah
itu berkembang pesat bahkan di negara-negara non-muslim. Misalnya di Inggris, di UK ya, pada saat ini perkembangan bank syariah itu pertumbuhannya sangat tinggi. Di Malaysia yang tidak semua penduduknya beragama Islam, ada banyak yang non-muslim ya, kita tahu bahwa berkebangsaan India misalnya atau berkebangsaan China. Nah, mereka juga merupakan orang-orang yang berkontribusi dalam ekonomi syariah dan memiliki aset di bank syariah. Jadi seperti yang sudah diulas di pertemuan sebelumnya tadi, bahwa yang namanya tambahan atas hutang itu tidak diperbolehkan di dalam Islam.